Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kami dari kelompok 4 PE 2021B nih. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Husnul Fatimah dengan NIM 034. Yang kedua ada Muhammad Alif Asrofi dengan NIM 020. Yang terakhir ada Herarut Kinasih NIM 074. Nah, hari ini ada yang tahu nggak nih kita mau belajar materi apa? Hari ini kita mau belajar tentang konsep ekonomi Malthus. Nah, udah ada yang tahu apa belum? Konsep ekonomi Malthus itu apa sih? Sebelumnya, kalian udah tahu belum siapa sih itu Malthus? Yuk kita simak yuk biografinya Malthus. Thomas Robert Malthus ialah seorang ilmuwan teologi yang lahir di Surrey, Inggris 13 Februari 1766. Ia merupakan alumnus dari University of Cambridge, Inggris dengan menyelesaikan pelajaran ilmu matematika dan ilmu sejarah klasik. Beliau juga banyak sekali mendapat penghargaan. Salah satunya yaitu penghargaan dalam deklamasi Inggris, Yunani, dan bahasa Latin. Dan pada tahun 1805, Malthus diangkat menjadi Professor of History and Political Economy di India. Malthus juga menjadi seorang pendeta Anglikan di desa pada tahun 1797. Malthus meninggal di Halle, Inggris pada 29 Desember 1834. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai biografi dari Thomas Robert Malthus. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa dan bagaimana sih dari Malthus itu. Yuk disimak penjelasan yang berikut ini. Thomas Robert Malthus ialah salah satu ilmuwan teologi yang pernah mengemukakan pandangannya mengenai penduduk. Pandangan-pandangan Malthus ini kemudian dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayah serta rekan-rekannya. Dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population, Malthus mengemukakan dua pokok pendapatnya. Yang pertama, bahan makanan adalah hal yang penting bagi manusia, serta nafsu manusia itu tidak dapat ditahan. Yang kedua, pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada bahan makanan. Dari pandangannya tersebut, Malthus meramalkan bahwa jumlah populasi akan mengalahkan jumlah pasokan makanan yang ada, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Kondisi yang demikian dijelaskan pada kurva berikut. Dari kurva tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk meningkat secara geometris atau deret ukur, sedangkan kebutuhan makanan meningkat secara aritmatik atau deret hitung. Kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan bagi kehidupan manusia, seperti kelaparan atau krisis makanan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka pertumbuhan penduduk haruslah dibatasi. Pembatasan jumlah penduduk ini dapat dilakukan dengan cara preventive check dan positive check. Nah, yang pertama yakni preventive check. Preventive check ialah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran. Preventive check dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama moral restraint atau pengekangan diri, dan yang kedua vice atau pengurangan kelahiran. Yang kedua, positive check. Positive check ialah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Positive check dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengurangan penduduk melalui proses kematian atau kejahatan, seperti pembunuhan anak-anak, orang cacat, dan orang tua. Dan yang kedua, melalui misteri atau kemelaratan, seperti epidemi, bencana alam, kelaparan, kekurangan pangan, dan peperangan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.
Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Tingkat akumulasi modal meningkat. Permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian akan mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. A. Meningkatkan faktor ekonomi. 1. Pertumbuhan berimbang. Perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor yang membawa pada pembangunan ekonomi. 2. Meningkatkan permintaan efektif. Langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan efektif yaitu: yang pertama, pendistribusian kepemilikan tanah secara adil. Yang kedua, memperluas perdagangan internal dan eksternal. Yang ketiga, meningkatkan konsumsi tidak produktif dan meningkatkan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. B. Meningkatkan faktor non-ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Nah, materi yang terakhir adalah kelebihan dan kelemahan dari teori Malthus. Yuk disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama adalah kelebihan dari teori Malthus. Teori Malthus ini berusaha untuk menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Teori ini mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa yang akan datang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori Malthus. Kelemahan yang pertama, Malthus tidak yakin akan hasil preventive check, karena Malthus beranggapan bahwa nafsu manusia itu tidak dapat ditahan, jadi dia tidak yakin akan hasil dari preventive check. Selanjutnya, kelemahan yang kedua, Malthus tidak menyukai adanya orang-orang miskin yang menjadi beban orang-orang kaya. Dan kelemahan yang terakhir adalah Malthus tidak yakin bahwa ilmu pengetahuan yang ada dapat meningkatkan produksi makanan dengan cepat. Sekian dan terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami.